Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Hari ini kita mulai podcast lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Kamis 18 Desember 2025. Hari ini tema podcast kita pada Kamis sore ini adalah apa ya? Coba kita lihat apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tema kita adalah pakar hidrometeorologi Institut Teknologi Bandung peringatkan bahaya siklon untuk daerah Aceh dan sekitarnya. Waspadalah bagi pemirsa seluruh dimanapun berada. Waspada, pakar hidrometeorologi ITB, Army Susandi, mengungkap potensi siklon raksasa seberang Pulau Jawa yang berpotensi mengancam wilayah Aceh. Dalam DPG Podcast, ia menjelaskan dampak cuaca ekstrim, risiko bencana hidrometeorologi, serta langkah kewaspadaan yang perlu dilakukan masyarakat. Oke, seperti yang kita ketahui, pakar Institut Teknologi Bandung atau ITB memberi peringatan keras soal bahaya siklon yang akan menimpa wilayah Aceh dan sekitarnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di Facebook @cindo_news ya. Pakar hidrometeorologi ITB, Amri Susandi mengungkap anomali siklosinya yang menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, secara teori Indonesia tidak akan pernah dilalui siklon. Oke. Seperti yang kita ketahui, wilayah Aceh ini benar-benar sangat terdampak dengan bencana banjir yang menimpa wilayah mereka. Aku ada buktinya. Aku akan tunjukkan bukti itu kepada kalian. Nah, bukti itu yang sebagainya ini. Karena pada saat mencapai ekuator, maka kekuatannya langsung melemah. Jadi putarannya menjadi melurus sehingga satu garis dengan garis khatulistiwa. Kata Rumi Susandi dalam podcast dari Pulau Gadung. Produser lapangan CNN Indonesia, Irine Wardani, menangis sambil mengatakan, ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh. Dan ini berat buat kami, seberat usaha relawan untuk menembus wilayah yang terdampak. Irin mengatakan hal itu sambil menangis saat siaran langsung di Aceh. Namun, video siaran langsung itu dihapus hanya sehari kemudian karena takut rahasia yang disampaikan Irin akan terbongkar di siaran langsung itu. Wah, kasihan banget si Irin yang menangis. Menurutnya situasinya yang menerjang wilayah Sumatera karena ada sesuatu yang berbeda di lautan Indonesia saat ini, termasuk Samudra Hindia. Lebih hangat, dan hangat inilah yang menjadi kompornya, kata Ami. Bahkan di Instagram resmi CNN Indonesia,
siaran langsung itu ditampilkan beberapa saat saja sebelum dihapus. Seperti itu yang disampaikan ini. Pakar hidrometeorologi INTB, Army Susandi, mengungkapkan adanya potensi cuaca sangat ekstrim di Pulau Jawa dan Papua dalam beberapa waktu ke depan. Potensi cuaca ekstrim ini merupakan kelanjutan dari Sumatera. Saya kira kalau saya hitung ini potensi cuaca sangat ekstrim di Pulau Jawa. Mungkin 7-8 hari ke depan, sekitar tanggal 13 sampai 14 Desember ini. Papua kalau lihat siklus mungkin tambah 1 bulan dari sekarang, kata Ami Susandi. Ya dalam podcast dari Pulau Galung aja kalau gini. Lalu bagaimana dengan Sumatera? Apakah sudah aman dari cuaca ekstrim? Oke, apalagi yang ingin kita bahas? Seperti yang kita tahu, banjir itu dampaknya sangat besar bagi kehidupan manusia. Aku sampai tidak bisa tidur kalau melihat berita soal banjir atau tanah longsor yang kayak gitu, yang menelan sudah 1000-an korban jiwa. Nah, seperti yang kita bahas adalah pakar hidrometeorologi ITB, Army Susandi, mengungkap anomali siklonnya yang menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, secara teori di Indonesia tidak akan pernah dilalui siklon. Karena pada saat mencapai evakuator, maka kekuatannya langsung melemah. Jadi putaran kini menurus hingga satu garis dengan garis khatulistiwa dengan Hami Susandi. Dalam podcast dari Pulau Galung aja kalau gini. Menurutnya, situasinya yang menerjang wilayah Sumatera karena ada suatu yang berbeda di lautan Indonesia saat ini, termasuk Samudra Hindia. Lebih hangat dan hangat inilah yang menjadi kompornya. Untuk jawaban Galang dipersilakan dong please. Oke, aku mau jawab ya. Kalau banjir itu bukan hanya alam yang rusak, tapi manusianya juga rusak lah. Mau gimana lagi masa depan hidup kita kalau hidup kita sering ditimpa banjir yang nggak ada ujungnya itu. Sepertinya gini, pakar hidrometeorologi ITB, Armin Susandi mengungkapkan temperatur permukaan antara laut di antara Jawa dan Kalimantan semakin tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu bisa memicu terjadinya bencana dahsyat di Indonesia bagian tengah dan timur. Ada kelompok yang siap-siap meledak ini, kata Ami Susandi. Selain itu, kata Ami, potensi cuaca sangat ekstrim yang didorong adanya aliran massa udara dan Laut Cina Selatan dan Australia. Aliran massa udara biasanya kita hanya dari Laut Cina Selatan, sekarang Australia pun ikutan menyulai. Jadi bertemulah massa udara tadi di Indonesia katanya. Bencana banjir yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli, dan Padang ini harus benar-benar ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bencana nasional. Presiden Prabowo juga diharapkan benar-benar membuka bantuan dari negara-negara asing untuk Indonesia. Ini bahaya benar sekali ya. Pakai ITB, tata ruang kunci pencegahan bencana hidrometeorologi di Sumatera. Suasana Pekota Aceh Tamiang pasca banjir Badang di Aceh Tamiang, Aceh Kamis 4 Desember 2025 maksudnya ya. Berdasarkan data Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh pada Selasa 2 Desember 2025 sebanyak 1.452.185 jiwa terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda 3.310 desa di 18 kabupaten atau kota di Provinsi Aceh.
bencana banjir bukan hanya faktor alam, tetapi juga faktor dari ulah manusia itu sendiri. Misalnya, buang sampah sembarangan di sungai, menebang pohon sembarangan tanpa menanam kembali, itu salah satu dari faktor-faktor penyebab maraknya banjir yang terjadi di Indonesia. Kerusakan lingkungan di Sumatera berkaitan erat dengan tingginya laju deforestasi, maksudnya ya, di konversi lahan di daerah tangkap air, khususnya di wilayah Bukit Barisan. Hal tersebut disampaikan Saud Aritua Asiholan, Sagala Kepala Program Studi Manajer dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota PWK dan Transportasi ITB dalam keterangan tertulisnya Jumat 5 Desember 2025. Terkait kerusakan lingkungan, itu berhubungan dengan bagaimana laju deforestasi di Sumatera yang termasuk tinggi di Indonesia. Dan ini berhubungannya juga dengan konversi lahan di daerah tangkap air, ujarnya. Oke. Semua itu adalah penyebab banjir yang terjadi di Indonesia akibat dari ulah manusia itu sendiri. Jadi, ada sebagian orang yang berpandangan bahwa bencana banjir yang menimpa Aceh, Tapanuli, Medan, dan Padang itu sebagai azab dari Allah karena manusia benar-benar sudah berbuat jahat pada alam Indonesia itu sendiri. Pembukaan lahan dan alih fungsi hutan di wilayah hulu menyebabkan daerah aliran sungai DAS kehilangan kemampuan untuk menyerap air. Akibatnya saat curah hujan ekstrim dan siklon terjadi di lahan buka menyebabkan limpasan air long off meningkatkan drastis. Kecepatan aliran air tinggi ditambah kemiringan lereng tidak hanya membawa volume air yang besar, tetapi juga material berat seperti kayu, gelondongan, dan sedimen di permukiman di wilayah hilir. Bagaimana cara agar negeri kita tidak dilanda banjir yang selalu datang dengan tiba-tiba dan tak diundang? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah agar banjir yang seperti itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang? Kunci pencegahan bencana. Saud menekankan penguatan tata ruang merupakan salah satu kunci dalam pencegahan bencana hidrometeorologi ke depan. Ia menekankan pentingnya menerapkan analisis risiko dalam pengambilan keputusan, terutama untuk wilayah hulu dan hilir yang saling terhubung secara ekologis. Dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota, setiap alih fungsi lahan dihitung eksternalitasnya, yaitu dampak dan ditimbulkan di luar lokasi izin, terutama di wilayah hilir. Integrasi pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan aspek keselamatan publik dan keberlanjutan lingkungan jelasnya. Cara mencegahnya adalah berikan pemahaman tentang pentingnya mencegah banjir kepada anak sejak usia dini, tanamkan motivasi menanam pohon di sekitar lingkungan keluarga, apalagi juga mengajak masyarakat untuk mengajak semua pihak, baik dari pemerintah, pengusaha hutan, pengusaha kayu, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan. Karena hutan itu adalah paru-paru dunia, dan jika usaha itu benar-benar dilakukan dengan maksimal, bukan tidak mungkin luas hutan akan bertambah kembali, dan bahkan bukan tidak mungkin luas hutan akan mulai pulih, bahkan
bertambah kembali, tidak pernah berkurang sedikit pun. Eh, dan lebih penting lagi, melakukan upaya reboisasi untuk menjaga agar hutan tetap ada. Arah kebijakan rehabilitasi dan mitigasi. Menghadapi situasi darurat ini, saya mendengarkan beberapa langkah rehabilitasi dan penguatan kebijakan yang harus segera dilakukan. Prioritas utama adalah meninjau ulang tata ruang untuk mengubah zonasi dan di daerah berisiko tinggi, seperti sepadang sungai yang harus dibebaskan dari permukiman. Selain itu, pemerintah perlu melakukan moratorium serta melaksanakan program penanganan kembali reboisasi dan yang menyerukan agar pembangunan mengadopsi di daerah-daerah yang telah gundul. Yang menyerukan agar pembangunan mengadopsi kerangka ekologi politik, yakni setiap pemberian izin dan pembangunan harus melalui perhitungan cost benefit yang jujur, memastikan manfaat ekonomi tidak hanya sesaat, dan memperhatikan risiko ekologi jangka panjang, termasuk dampak perubahan iklim. Untuk mengatasi risiko kerugian finansial tahunan yang mencapai puluhan triliun, Saud menilai Indonesia harus meninggalkan ketergantungan tunggal pada APBN dan beralih ke strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana (PARB). Bahkan ada kasus gajah-gajah yang mengangkut kayu. Itu sungguh ironi. Gajah yang kehilangan habitat hutan karena dirusak manusia, justru mereka lah yang bekerja untuk mengangkut kayu hasil ditebang manusia. Strategi ini mengoperasikan resistensi melalui dan penggunaan dana siap pakai dan transfer risiko. APBN saja tidak akan pernah cukup untuk menutupi potensi kerugian tahunan yang bisa mencapai 50 triliun rupiah. Belum lagi ada ancaman seperti climate change. Kita perlu memasukkan itu dalam skenario model kita sehingga kita bisa mengatakan kalau terjadi seperti ini, kita sudah punya biaya hujannya. Implementasi transfer risiko telah dimulai dengan program asuransi barang milik negara (PMN) yang mencakup aset-aset pemerintah seperti bangunan dan jembatan. Langkah ini memastikan aset negara terlindungi secara ekonomi, sehingga fokus dana pemerintah dapat dialihkan kepada sektor-sektor yang belum tercakup, terutama masyarakat. Ya, apa kesimpulan yang kita ngobrol sebelum kita tutup ini rapat? Apa kesimpulannya? Kesimpulan. Mengeluarkan dana polling fund bencana. Terkait mekanisme baru, saya berpendapat bahwa polling fund bencana PFB tidak akan langsung mengurangi ketergantungan pada APBN dalam waktu dekat karena porsi besar tetap berada di APBN. Namun, PFB berfungsi sebagai penguat pendanaan yang ada, mengisi kekosongan fiskal, dan mengatasi kelambatan administrasi yang saling terjadi pada penyaluran dana APBN. Kesimpulannya, Ia meninggalkan bahwa PFB harus secara integral dikaitkan dengan pemodelan risiko yang komprehensif untuk memastikan efektivitasnya
dalam menutup celah pendanaan yang ada. PFB harus memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi keragaman tingkat ekonomi masyarakat. Bagi kelompok yang mampu, mekanisme ini dapat mendorong mereka membeli asuransi untuk perlindungan diri. Sementara bagi masyarakat miskin atau ekstrim, PFB dapat membantu melalui skema subsidi atau bantuan langsung jelasnya. Itu dia bersama kita podcast dari Pulau Gadung untuk Jedas TV kali ini. Mengucapkan terima kasih atas untuk seluruh podcast Indonesia TV dan DBG dari Pulau Gadung Jedas TV. Terima kasih untuk Epi Sareng dan Rafael Rapat Halisya Putra. Sampai di sini aja dulu. Saya disupport kakak saya Galapa Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok di episode podcast hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast yang selanjutnya. Kesimpulan saya adalah marilah kita bersama-sama, baik pemerintah, masyarakat, pengusaha, aktivis lingkungan, pakar hukum, dan yang lain, termasuk kita, untuk sama-sama melestarikan dan menjaga hutan sebagai paru-paru dunia. Karena kalau hutan kita habis, berarti hidup kita akan habis juga. Demikian podcast kita pada hari Kamis sore ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya Galang Pratama, Adi Saputra, dan Abel Salon mengucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di podcast di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini coba kita dari DPG dari Pulau Gadung di Jedas TV serta Pojok Podcast dari Indonesia TV. Terima kasih atas kerjasamanya dan saya disupport kakak saya Gala Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa lagi episode podcast yang selanjutnya. Demikian podcast untuk Kamis sore ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.